Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Wiwin Winarti, SSI MKOM. Saya merupakan dosen tetap Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Di program studi Teknik Informatika, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu saya. Salah satunya adalah mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan mata kuliah Komputer dan Masyarakat, di mana mata kuliah Komputer dan Masyarakat ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Dalam satu semester, Komputer Masyarakat dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu kita memahami bagaimana perkembangan teknologi komputer mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Di era digital seperti sekarang, peran komputer tidak lagi terbatas pada alat bantu pekerjaan, tetapi telah menjadi elemen penting dalam sistem sosial, ekonomi, budaya, bahkan etika. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini kita mengeksplorasi berbagai isu seperti ada pengenalan komputer dan masyarakat, ada sejarah komputer dan perkembangan generasi komputer, pemanfaatan komputer pada berbagai bidang seperti bidang pendidikan, pemerintahan, industri, bisnis, militer, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada tantangan dan peluang karir di bidang teknologi informasi, dampak teknologi informasi terhadap hubungan sosial, ada etika dalam penggunaan komputer dan internet, keamanan dan privasi digital, yang terakhir ada etika dan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Komputer Masyarakat, yaitu setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial dan berkontribusi pada solusi yang berdasarkan Pancasila dengan mengembangkan inisiatif untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta mengelola tim secara efektif dengan menerapkan keterampilan kerja, pengetahuan teoritis, dan analisis permasalahan berbasis teknik informatika untuk mengidentifikasi, menerapkan, dan mengevaluasi solusi yang relevan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, terkait model pembelajaran yang digunakan ketika mengampu mata kuliah ini, yaitu blended learning, di mana blended learning merupakan model pembelajaran yang menggabungkan metode tatap muka atau secara langsung di kelas dengan pembelajaran secara daring atau online menggunakan teknologi digital. Pendekatan ini memanfaatkan keunggulan interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik, sekaligus fleksibilitas dan aksesibilitas dari pembelajaran berbasis internet. Ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka, beberapa metode dapat digunakan, di antaranya seperti ceramah, yakni menyampaikan materi secara lisan kepada mahasiswa. Yang kedua, ada tanya jawab, yakni interaksi dua arah antar dosen dan mahasiswa untuk menguji pemahaman. Yang ketiga, ada diskusi kelompok, yaitu mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah atau membahas topik tertentu. Adapun, ketika pelaksanaan pembelajaran secara daring atau secara online dilakukan dengan berinteraksi dengan mahasiswa melalui Learning Management System atau yang biasa disebut dengan LMS, melalui situs web mentari.unpam.ac.id. LMS memungkinkan saya sebagai dosen untuk memberikan materi, memberikan tugas, mengelola kuis atau ujian,
serta memantau perkembangan mahasiswa dalam belajar dalam suatu sistem yang terintegrasi. Selanjutnya, ada kriteria atau aspek penilaian mata kuliah komputer masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu ada aspek kehadiran, tugas, UTS, dan UAS, di mana masing-masing bobot penilaian yaitu ada kehadiran sebanyak 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS sebanyak 40%. Baik, selanjutnya materi yang dibahas pada video pembelajaran kali ini merupakan materi pertemuan ke-7 mata kuliah komputer masyarakat, yaitu tentang masyarakat informasi. Di mana tujuan dari pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjabarkan pengertian masyarakat informasi serta mengetahui pengaruh atau dampak komputer terhadap masyarakat dan organisasi. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang disebut dengan PDD UKT TPT dalam bidang pengajaran. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kita bisa bertemu pada hari ini di pertemuan ke-7 untuk materi tentang masyarakat informasi. Sebelum dimulai materi perkuliahan hari ini, ada baiknya kita mendahulukan untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, Ibu absen dulu ya. Abdullah Fakih Awaludin, Ade Septiandi, nggak ada ya. Ade Tri Fauzan, Ahiles, Alma Asofi, Andika Pramana, Andisa Hoirunisa, Cindy Bella Amelia, Erna Dewi Lestari. Oke, alhamdulillah tapi ada yang beberapa yang nggak hadir ya. Oke, baik. Lanjut kita ke pertemuan ke-7. Di sini kita materinya adalah masyarakat informasi. Nah, lihat di sini ada yang pernah dengar masyarakat informasi itu seperti apa? Kan ada 2 kata ya, berarti ada masyarakat, ada informasi. Jadi gimana kira-kira? Masyarakat itu apa? Informasi itu apa? Sekumpulan orang masyarakat. Sekumpulan? Masyarakat itu adalah sekumpulan dari orang-orang, ya. Lalu informasi? Informasi itu apa? Berita, boleh. Apa lagi? Apa lagi? Kumpulan data. Ada lagi? Bisa isi informasi itu berupa pengetahuan? Bisa ya? Oke, ada lagi? Jadi apa? Kalau digabungkan, dikaitkan jadi satu, masyarakat informasi itu apa? Masyarakat yang masyarakat yang mencari informasi. Ya, terus ada lagi? Bisa mencari, bisa berbagi. Ya, terus apa lagi? Mendapatkan informasi. Memanfaatkan bisa nggak kira-kira? Ya. Nah, di sini ada ya. Di situ masyarakat informasi itu adalah masyarakat yang melakukan kegiatan dari distribusi, penggunaan, ada manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik,
dan budaya secara signifikan. Bisa tergantung nggak dia dengan informasi? Bisa ya. Oke. Nah, ini juga sama ya. Istilah masyarakat informasi juga sering digunakan atau dipakai untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari pengertian seperti itu berarti kira-kira kita itu masuk dalam kategori masyarakat informasi bukan? Kenapa? Karena semuanya kita akses ilmunya dari mana? Jadi hanya mengandalkan dari. Ya, karena kita mengandalkan informasi itu tadi menurut Achille. Misalnya sekarang itu kita mengirim informasi, mengirim surat itu semuanya bisa lewat atau melalui email. Terus boleh. Contohnya kegiatan apa lagi selain mengirim email? Apa? Chat. Oke, ada chatting ya. Chatting misalnya pakai WhatsApp, ya kan? Siapa contohnya si Alma di sini, si Achilles di sana. Bisa chatting WhatsApp. Ya, Mak. Oke, lanjut. Terus apa lagi kegiatannya? Ya, misalnya pembelajaran online. Pembelajaran online. Anda biasanya menggunakan e-learning, ya kan? Iya, banyak ya. Jadi sekarang pembelajaran bisa Anda akses dimanapun, ya. Itu salah satu yang namanya kegiatan dari masyarakat informasi. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa pendapat pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut si Daniel Bell. Ya, di sini dia menggunakan istilah dari post industrial society ya untuk menyebut masyarakat informasi yaitu berupa proses produksi dan distribusi segala bentuk informasi terutama yang berbasis teknologi komputer yang menjadi sektor utama dalam perekonomian masyarakat. Sekarang kalau misalnya kita lihat kita belanja aja udah online ya. Terus lanjut berikutnya menurut si Mas Huda. Nah di sini Mas Huda mengemukakan bahwa pada masyarakat informasi terjadi transisi di mana produksi nilai-nilai informasi menguasai perkembangan masyarakat. Berarti gimana nih maksudnya? Gimana maksudnya? Di sini ada nilai-nilai informasi menguasai perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh masuknya informasi. Ya, semakin banyak perputaran informasi, semakin banyak pengetahuan atau informasi yang didapat oleh masyarakat. Ciri-ciri masyarakat informasi ada apa aja kira-kira? Selalu update terhadap informasi, apalagi konsumtifnya terhadap informasi ya, benar ya? Oke. Ini ya, ada beberapa sebenarnya ada banyak ya. Dan di situ yang pertama apa tuh? Mengolah sumber daya berupa informasi. Contohnya gimana? Gimana? Coba Meja. Misalkan ada informasi tentang pertambangan di mana dia langsung ke lokasinya untuk membangun pertambangannya. Oke, bisa ya. Jadi maksudnya mengolah sumber daya yang berupa informasi itu sekarang banyak banget kegiatan-kegiatan ya berupa informasi yang bisa kita olah. Berikutnya apa lagi? Membutuhkan sumber daya berupa pengetahuan. Bisa kira-kira kalau misalnya informasi dengan sedemikian banyak, sedemikian rupa jenisnya,
kalau tidak ditopang dengan yang namanya pengetahuan, kira-kira bisa berkembang nggak informasi? Enggak. Nyampenya maksimal nggak? Enggak. Betul, benar atau enggak, valid atau enggak informasinya? Ya, makanya itu harus ditunjang yang dengan yang namanya sumber daya berupa sumber daya pengetahuan. Lanjut, berikutnya apa lagi? Masyarakat bekerja sebagai profesional. Banyak sekarang ya, mayoritas kita bekerja sebagai masing-masing profesional di dalam bidangnya. Ya, lanjut, apa lagi? Sistem pelayanan berubah dari manual ke elektronis atau e-service. Oke. Jadi sekarang udah banyak banget yang manual ya, diubah jadi Elektronis. elektronik. Contohnya apa? Gojek. Biasanya kita manggilin dulu ya sama Gojek ya, Bang, cari dulu ya. Kalau sekarang tinggal pakai aplikasi. Ada lagi contohnya? Apa? Pesan makan. Mobil Iya. Apalagi? M-banking ya. Ada lagi? Banyak ya. Oke. Lanjut. Yang terakhir apa tuh? Berprinsip apa? Perkembangan penerapan pengetahuan dalam teknologi. Misalnya apa? Mengembangkan pengetahuan dengan teknologi. Misalnya apa? kayak mobil tanpa supir. Boleh, iya. Itu kan ada ini ya. Oke, apalagi? Mobil listrik. Oke, terus apa lagi? Kereta listrik. AI, boleh ya. Robot sekarang udah mulai banyak kan, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke. Lanjut. Di sini ada faktor-faktor penentu dalam pembentukan masyarakat informasi. Nah, di sini yang pertama ada kemajuan dalam pendidikan. Ya, itu salah satu menjadi faktor penentu dalam pembentukan masyarakat informasi. Jadi pendidikan itu harus terus maju, yaitu tadi untuk mendukung yang namanya kebutuhan berupa menunjang informasi sekian banyak yang masuk. Tadi kan perlu datanya diolah ya kan. Nah, itu didukung dengan yang namanya kemajuan dalam pendidikan. Oke, lanjut apa lagi? Perubahan dalam cara menyebarkan pengetahuan. Misalnya apa? Kalau kita baca buku, kita biasa sevisi teknologi bisa online. Iya, betul. Kalau dulu kita baca buku harus entah itu kita beli buku dulu, entah itu kita datang ke perpustakaan ya. Kalau sekarang sudah semuanya bisa diakses secara digital, secara online. Lanjut, apalagi tuh? Perubahan dalam cara mencari pengetahuan sama kayak tadi ya. Polanya. Lanjut. Oke. Di situ kemajuan dalam menciptakan atau penciptaan alat-alat untuk menyebarkan dan mengakses pengetahuan. Misalnya gimana? Ada Google misalnya ya. Sekarang itu kita bisa yang namanya mengakses pengetahuan dimanapun ya kan, lewat dari si Google. Kalau tadi itu sudah ya, yang menunjang ke berupa masyarakat informasi. Kalau ini ada faktor pendorong masyarakat informasi. Yang pertama ada dinamika informasi dan komunikasi. Yaitu tadi salah satunya, biasanya kita komunikasi harus bertemu orangnya langsung ya. Misalnya dalam komunikasi, kalau sekarang secara jarak jauh sudah bisa ya. Lanjut berikutnya, perkembangan teknologi komputer. Kira-kira kalau sekarang makin berkembang atau makin berkembang? Contohnya apa? Handphone bisa dilipat. Apa lagi? Apa? Laptop yang di belah dua. Laptop.
Dia keyboard memang. Iya, bisa terpisah gitu ya, bukan dibelah dua, bisa gitu ya masing-masing. Iya gitu. Terus apa lagi? Perkembangan AI. AI tadi ya udah sempat dibahas, banyak robot-robot yang sudah bermunculan ya. Terus berikutnya perkembangan teknologi komunikasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita ada topik diskusi. Tadi kita sudah membahas mengenai masyarakat informasi. Silahkan dibuat kelompok kecil yang berisi 5 atau 6 orang, ya. Langsung dibuat kelompok kecil. Silahkan dari kelompok masing-masing ada memaparkan mengenai dampak positif dengan dampak negatif dari teknologi informasi. Kemudian dari kelompoknya, ya, silahkan untuk dampak positif. Jadi dalam teknologi informasi saya punya dua dampak positif yang dipakai yang dikenal saat ini. Jadi yang pertama itu karena adanya teknologi informasi, kita semua itu dapat mengakses apapun yang kita mau. Misalnya apa cara ya kita bisa mengakses kayak misalnya email itu kita bisa kirim pesan atau apapun itu kan masuk ke dalam cara kita komunikasi atau dalam sosial media karena ada teknologi. Kemudian kalau untuk yang informasi kita semuanya kalau mau cari sumber itu berdasarkan semuanya dari internet, semuanya itu dari internet semuanya apapun itu. Oke, terima kasih Achilles. Berarti tadi kalau menurut dari Achilles itu dari segi komunikasi ya jauh lebih mudah. Terus dari segi apalagi akses untuk informasi ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan dampak positif dari si teknologi informasi? Alma? Jadi kalau dari yang kita diskusikan itu dampak positifnya ada berbagai bidang, dari misalkan dari bidang pendidikan. Kayak contohnya teknologi informasi itu bisa mengubah proses pembelajaran jadi lebih ke konvensional. Terus yang kedua dari bidang kesehatan, teknologi informasi juga bisa menyimpan rekam medis pasien dan memudahkan pekerjaan nakes. Yang ketiga dalam bidang transportasi, kayak contohnya meningkatkan transportasi melalui teknologi seperti sistem navigasi, aplikasi pemesanan taksi online, dan sistem pengendali lalu lintas. Yang keempat ada dari bidang bisnis, kayak contohnya pada perdagangan secara elektronik seperti e-commerce, dan terakhir ada bidang perbankan, itu ada pada fitur internet web. Oke, berarti dari Alma udah dijelasin untuk dampak positifnya ini dari masing-masing bidang. Jadi contohnya tadi di bidang transportasi ya, misalnya tadi kita bisa pesan, misalnya itu sekarang kita mau terbang ya, mau pesan tiket, sekarang nggak perlu datang ke bandara, ya kan? Langsung lewat aplikasi
kasih. Masih di bidang tadi banyak sebetulnya ya yang bisa kita rasakan dampak positif dari teknologi informasi. Oke, terima kasih Alma. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini tadi bahas tentang dampak positif ya. Ya mungkin udah pada dipermudah sama teknologi lah ya. Nah, tapi tanpa disadari dampak negatif teknologi informasi itu banyak. Contohnya, jika perkembangan teknologi begitu pesat, terutama AI, yaitu kecerdasan buatan, ya harus dibahas ya ini. Apakah itu bisa menjadi ancaman jika terjadi kesalahan sistem yang akan membuat AI atau kecerdasan buatan itu membuat kecerdasan sendiri. Apalagi Elon Musk ini menyebutkan dia bikin mobil tanpa pilot, ya kan? Dia bilang sendiri bahwa AI ini lebih berbahaya dari nuklir, yang artinya ini yang menjadi ancaman besar bagi pemuda atau generasi penerus, ya kan? Jadi secara keseluruhan AI emang memiliki potensi untuk memberikan banyak manfaat ya, dan kemajuan di berbagai bidang. Namun perlu adanya kesadaran dan akan resiko yang terkait dengannya dan upaya yang dilakukan untuk memastikan pengguna AI yang bertanggung jawab demi kebaikan manusia. Cukup ya, terima kasih. Sebagian besar sudah disebutkan ya mengenai dampak positif dan negatif. Sebetulnya kita sudah tahu lah ya kalau untuk dampak positif itu segala bentuk kemudahan yang kita bisa rasakan lewat teknologi informasi ya tadi sudah dijelaskan. Ada dari segi dampak negatif juga sebetulnya kita sebagai pengguna teknologi informasi itu sudah kurang lebih itu tahu ya mengenai dampak negatifnya. Nah, di sini Ibu hanya menambahkan ini ya, contohnya dampak positif itu yang pertama teknologi informasi itu sebagai media penyebar informasi. Yang kedua ada meluas jaringan pertemanan, yaitu contohnya tadi apa dalam segi komunikasi ya. Lanjut berikutnya sebagai media di sini. Lanjut berikutnya sebagai media pertukaran data. Nah ini contohnya ada dari dampak negatif, banyak sekali yang namanya tindak kejahatan. Contohnya apa tindak kejahatannya? Tindak kejahatan yang biasanya kita alami. Apalagi? Wah, keliling pinjol. Iya benar. Sekarang banyak banget yang namanya ya. Lanjut berikutnya ada itu tadi ada pornografi, ada kemudian ya banyak. Lalu berikutnya ada mengurangi produktivitas. Kenapa bisa mengurangi produktivitas? Karena mantangin HP aja bu. Karena Mantangin HP. Jadi males bu. karena sekian banyak aktivitas sekarang itu banyak yang bisa diakses melalui misalnya kita lewat handphone ya. Itu ya. Jadi makanya walaupun kita sudah berada di zaman teknologi informasi yang namanya produktivitas itu harus ditingkatkan atau dijaga ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Tetap semangat dalam belajar ya, tetap sehat, dijaga kesehatannya. Kalau cukup di sini ada tugas berupa di e-learning, silahkan akses di e-learning pertemuan 7 ya, di tugas tertutup silahkan Anda buka, Anda kerjakan tugasnya dan diupload di pertemuan 7. Oke, saya akhiri kalau gitu ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah.